Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila. Kemarin begadang, ternyata hasilnya memuaskan. Aduh. Kalau kalau kalian mungkin ada yang bertanya, kok tumben ini rekamannya nggak di studio, kok di mobil? Ya beginilah bro, sebenarnya waktu kalau mau di ini tidak memungkinkan untuk bikin bikin konten. Cuma ada dua faktor yang bikin aku merasa harus bikin konten. Yang pertama, habis menang pak. Wih gila, masa tim kesayangan menang kita nggak ngonten kan? Wih itu kualat kan, nanti dikasih kalah masuk gua lagi. Dan yang kedua ya terus terang aja gimana, seperti yang kawan-kawan sama-sama tahu kan, sekarang aku sudah ada sponsor. Kawan-kawan yang mau sponsor udah bisa mensponsori channel ini. Jadi kalau nggak bikin konten, apalagi pas habis pertandingan, itu kok kayaknya beban gitu loh, beban moral. Oke, langsung saja. Kemarin terus terang aja ada dua hal yang benar-benar sangat merangsang pemain Inter sehingga jadi terengginas ke penampilannya kemarin itu kan. Yang pertama tentu saja kemenangan lawan si Nyonya Tua. Yang namanya kemenangan itu pasti benar-benar kasih suntikan moral, suntikan kepercayaan diri. Dan dalam yang namanya permainan sepak bola, kepercayaan diri itu benar-benar punya peran penting gitu loh, walaupun bukan satu-satunya ya. Kita lihat gimana Denzel Dumfries, dia punya skill, tapi di awal-awal ketika dia baru join Inter kelihatan banget kagok, nggak berani duel, nggak berani ngapain. Aduh, sekarang sudah beda banget. Dan yang kedua, 1 minggu dapat istirahat pak. Ingat nggak kita, aku terutama dulu selalu komplain ini Inter sudah tim intinya itu-itu aja yang jadi starting line up kan, mainnya 3 kali seminggu. Gila, sekarang ini 1 minggu dapat istirahat, woi, semua mainnya kayak kesetanan. Ya nggak kelihatan banget kan, Barella, aduh, gila, gimana kayak dinamo, nggak berhenti-berhenti lari, wih gila. Tapi menurutku yang paling di lapangan tengah lagi-lagi, walaupun Barella kemarin tampil sangat bagus, tapi lagi-lagi kuncinya siapa lagi kalau bukan Brozo. Jadi Barella, Hakan, dia bisa bermain menggila, giring bola, kasih umpan berbahaya karena mereka merasa aman. Karena kalau mereka melakukan kesalahan, ada Brozo yang siap membereskan masalah yang mereka timbulkan. Jadi kayak kemarin tuh berapa kali Barella kehilangan bola, hampir selalu Brozo sudah siap membackup di belakangnya. Ini sih benar-benar apa ya, kayak ada bagusnya, ada jeleknya. Ya bagusnya ya bagus, kita punya pemain apalagi baru habis perpanjangan kontrak, kontribusinya sangat signifikan, ya bener bagus kan. Tapi di sisi lain, ya lagi-lagi kelihatan gimana kita sangat tergantung dengan Brozovic. Gila, mau Barella gimana hebatnya kalau Brozo udah nggak main. Karena sekali lagi, ketika nggak ada Brozo yang di belakang membackup, Barella itu jadi ragu-ragu. Dia nggak berani ambil resiko, nggak berani dribble dan sebagainya. Ya, semoga musim depan masalah ini teratasi sih. Kemudian De Vrij habis cedera lumayan lama, kelihatan agak kagok, tapi sudah sangat bagus dan tentunya jauh lebih bagus dari Ranocchia. Karena dulu kan Ranocchia yang sempat gantiin De Vrij di back tengah, aduh jauh sekali. Walaupun akhirnya ditarik lagi kemarin, komentatornya bilang bukan cedera, tapi tadi aku baca berita ternyata itu ada cedera di paha kirinya. Tapi kata Simone Inzaghi sih itu nggak parah. Kalau pemain Inter, ada dua pemain yang aku ingin soroti. Yang pertama itu Skriniar, yang kedua Perisic. Gila, kalau harus milih man of the match-nya antara Skriniar dan Perisic. Cuma karena Perisic ada andil kontribusi 2 assist, ya mau tidak mau harus pilih Perisic. Jadi kadang-kadang aku sempat lihat di grup-grup Inter itu ada yang ngebully Perisic, sampai di playsetin itu Perisic itu katanya perusak. Gila, ini orang nggak ngerti bola apa gimana. Perisic tempo hari beberapa pas lawan apa memang sempat dia mainnya kurang bagus.
Pas lawan Juventus juga kan sempat diacak-acak sama Cuadrado. Tapi Perisic itu salah satu pemain Inter yang performanya paling stabil musim ini. Ada pemain Inter yang menurutku performanya paling stabil itu ada Brozo, Skriniar, kemudian Perisic. Nggak ada pemain lain yang performanya lebih stabil dari tiga ini. Ini menurut pendapatku ya. Kalau mungkin kawan-kawan ada yang pendapatnya beda, silahkan tulis di komen. Tapi itu menurut pendapatku. Kalau mau beda nggak apa, kita diskusi aja. Nah kemudian satu lagi lupa, selain Perisic dan Skriniar, Di Marco bro. Wih gila. Ketika Bastoni nggak main, padahal kan sudah istirahat 1 minggu, tapi kok Bastoni nggak main. Di Marco, dan ternyata Di Marco mainnya bagus banget. Terutama ini di fase menyerang. Kita kan sama-sama tahu memang Di Marco ini adalah pemain yang naluri menyerangnya tinggi banget. Gila dribble dia, walaupun nggak yang dribble ala Messi, tapi tusukannya bagus sekali. Dan gimana kemarin itu aku ngeliat antara Perisic dan Di Marco bagus sekali koordinasinya. Ketika Di Marco menyerang, ketika dribble, Perisic dengan secara otomatis dia agak mundur membackup kalau Perisic kalau Di Marco kehilangan bola. Begitu juga ketika Perisic naik, Di Marco juga segera naik menutup celah. Kalau kalian tahu ada istilahnya gap antar lini itu. Ketika pemain lini tengah misalnya maju, kalau pemain belakang tidak maju, maka di sana kan ada gap itu ruang itu bisa dieksploitasi. Tapi dengan sigap Di Marco maju, gila. Kemarin sih top banget. Kemudian Korea mainnya menurutku bagus banget. Tapi aku baca di berita, katanya Inzaghi sengaja menarik keluar Korea karena Korea sempat ada berbenturan di lututnya. Dan dia ngelihat katanya Korea ini larinya udah agak nggak beres. Akhirnya ditarik aja biar aman. Karena tempo hari kan dia lumayan lama ininya kan, cederanya kan. Korea. Kemudian Zeko, ayo yang suka ngebully Zeko, 1 gol. Bro, mau gimana pun terserah, mau beda pendapat atau gimana, Zeko itu hampir selalu akan jadi starter. Kalau dia sehat loh ya, kalau nggak cedera, kalau nggak kelelahan, hampir selalu dia akan jadi starter. Aku terus terang memang ingin lebih melihat misalnya duet Korea, Lautaro, atau Lautaro Martinez dengan Alexis Sanchez. Tapi melihat karakter permainan Zeko, tipikal dia yang tinggi, jangkung, dan melihat Inzaghi, cara dia meramu taktik itu memang ya mau nggak mau Zeko bakalan dimainkan aja. Dan so far menurutku untuk pemain yang berumur 35 tahun, sudah hampir 36 tahun, ya terlepas dari keterbatasan fisiknya, dia performanya bagus. Antara Zeko dan Lautaro kan ininya sudah mirip-mirip ininya, perolehan golnya. Kalau nggak salah Zeko lebih banyak ya asisnya ya. Coba nanti aku cek lebih ini ya. Jadi ya buat kawan-kawan yang mungkin ada yang nggak suka sama Zeko, mungkin musim depan kalau Skamaka udah hadir ya bakalan Skamaka yang lebih sering main. Walaupun di awal-awal menurut perkiraanku bakalan Zeko masih bakalan lebih sering main. Wah, puas Perisic, gila 2 asis. Terutama asisnya yang di gol pertama itu loh. Dia kalau kalian lihat di replaynya, dia dribble dari setengah lapangan loh. Itu benar-benar ada lobang di sana, dan Perisic mengeksploitasi lubang itu. Dia sprint tanpa banyak basa-basi karena memang dia ngeliat itu lubang di sana, dan kebetulan pemain-pemain lainnya ada di tengah dan di depan itu posisinya sudah bagus. Itu contoh transisi yang sangat bagus dari bertahan ke menyerang. Gila sih Perisic. Salah satu penampilan terbaik Perisic musim ini menurutku kemarin. 2 assist bro. Satu dari crossingnya, kemudian yang kedua dari tendangan pojoknya Di Marco kan dia sundul, kemudian di tap in istilahnya sama Zeko. Mantap. Puas sih nonton. Nah buat kawan-kawan mungkin ada yang ngerasa kok babak kedua beda mainnya. Justru aku malah suka bro. Oke, aku setuju memang babak kedua itu jalannya pertandingan agak boring ya, agak membosankan karena Inter kelihatan banget menurunkan tempo, tampil lebih ke dalam atau lebih lebih bertahan lah. Tapi menurutku ini justru bagus. Kalau kita ngeliat di paruh pertama musim,
Inzaghi itu kelihatan banget kayak ingin membuktikan di tangan dia Inter itu tampil ganas. Jadi kayak sudah unggul banyak, sudah jelas kelihatan akan menang, tapi dia masih terus tampil menyerang. Ini mungkin buat yang nonton bagus, tapi ya kelihatan di akhir musim akhirnya apa? Pemain kelelahan. Karena pemain yang ditampilkan ya itu-itu aja, pemain yang sudah benar-benar terbukti dan teruji lah istilahnya. Nah, kemarin itu kelihatan kan di babak kedua 2-0 dia langsung istilahnya kill the game. Dia masukkan pemain yang karakternya lebih bertahan, si Bastoni masuk menggantikan Di Marco, kemudian Gagliardini, Vidal. Menurutku itu bagus. Jadi dari segi mungkin ditonton kurang enak, tapi kalau kita ingin berbicara di jangka panjang Liga, apalagi dengan komposisi pemain Inter yang berkali-kali sudah aku sebut jomplang banget antara pemain inti dan bench atau pemain cadangan, harus sering-sering kayak gini. Kalau kita sudah 2-0, sudah kill the game, mundur dikit, masukkan pemain yang lebih bertahan, aman, bisa jangka panjang, kita bisa simpan tenaga. Kan kemarin Barella tampil bagus, dia 1 gol, dribble selalu, nggak berhenti berlari, tapi ditarik karena mau simpan tenaga. Kemudian Hakan juga ditarik. Kalau menurutku itu keputusan yang bagus. Tapi gimana kalau menurut kamu, apa kurang setuju atau pingin wah ngapain mainnya kayak pemain kayak tim papan bawah kan mesti bertahan? Yuk komen ya, kita diskusi aja. Sekali lagi aku tidak pernah bermasalah dengan perbedaan pendapat. Yang penting kita ngomongin Inter. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih juga buat para sponsor yang memberiku motivasi ekstra untuk selalu bikin konten walaupun keadaannya susah. Oke guys, sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.